Yang dicontohkan Yesus untuk Pak Kris apa? Yang dicontohkan yang bisa Pak Kris tiru? Kalau saya nanti bisa saya jawab loh. Saya akan jawab itu. Tapi saya mau tanya dulu nih. Yang Pak Kris contoh dari Yesus, yang diajarkan Yesus, itu apa? Satu aja. Jadi ada dua malah. Jadi Yesus katakan Satu aku aja. ini tenang dan rendah hati, artinya nggak sombong. Jadi Yesus dia tenang dan juga, rendah hati. ya, calm. Yesus tenang dan rendah hati. Rendah hati dan tenang itu Yesus konsisten atau hanya pada waktu-waktu tertentu, Pak? Contoh kerendahan hati dia waktu dia mencuci kaki muridnya gitu. Kerendahan hatinya artinya walaupun dia itu dari istana surga ya katakanlah, tapi dia datang ke dunia menjadi sedikit lebih rendah daripada manusia. Jadi artinya dia merasakan betapa kehidupan manusia itu sangat tidak berharga ya kalau manusia itu punya dosa. Tapi Yesus kok harus menjadi rendah ya, sedikit ya dikatakan, dan nggak sombong Ketika di walaupun tinggi, walaupun dari Matius istana 15, Matius 15 dia katakan perempuan Kanaan itu sama macam gunggung. Bentuk kerendahan hati apa itu? Lanjut nih. Ya, itu juga Iya. menjadi pertanyaan saya. Makanya saya tanya, Yesus yang Bapak maksud ini, rendah hatinya itu hanya sementara atau waktu-waktu tertentu atau konsisten seperti nabi saya. Contoh nabi saya itu tidak pernah berbohong dan itu konsisten seumur hidup dia nggak pernah berbohong. Nabi saya itu adalah orang yang mengajarkan keadilan, maka seumur hidup dia menerapkan keadilan, yaitu menghukum orang yang salah, memerdekakan orang yang benar. Nabi saya itu bersikap adil kepada istrinya, seluruh hidup dia menikah itu konsisten, tidak ada satupun istrinya yang pernah mengatakan bahwa kamu tidak adil, aku tersakiti, ya. Nabi saya itu konsisten menjadi orang yang membela kehormatan para sahabat-sahabatnya sampai akhir hayatnya, dan itu konsisten dijalankan gitu loh. Nah, masalahnya Yesus itu dibilang rendah hati. Pertama, kalau dia rendah hati, kenapa dia mengatakan perempuan lain itu dogi? Satu itu, padahal kan itu juga hambanya. Nah, yang kedua, kalau memang Yesus itu rendah hati, bukankah dia pernah mengaku, akulah Alfa Omega, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa? Apakah itu bentuk kerendah hatian? Jadi, yang saya maksud rendah hati ini gimana sih, rendah hati ini seperti apa? Kalau setahu saya itu bukan rendah hati, tapi rendah diri, Pak. Yesus itu dihinakan, menghinakan diri, merendahkan dirinya. Kalau merendahkan diri, saya percaya. Yang rendah hati ini yang aku bingung. Orang pohon ara aja nggak salah apa-apa karena nggak berbuah karena belum musimnya jadi kutu sampai kering kok. Sejak kapan? Waktu dia orang jualan di bait Tuhan, itu kan bait dia sendiri. Kenapa dia obrak-abrik itu kalau dia rendah hati, Pak? Rendah diri iya, dia hina, nista, rendah iya. Saya ada dalilnya itu Filipi pasal 2 nomor 6. Tapi kalau rendah hati kapan dan nggak konsisten? Soalnya kalau dia rendah hati kenapa dia marah gitu loh, orang jualan di halaman bait Tuhan gitu. Ya kan dikatakannya rumahku. Nah, yang dibicarakan di dalam Ka'bah itu kan semua menuju kepada Kristus. Tuh Makanya rumah dia lagi loh, rumah dia lagi. Kenapa dia bisa ngacak-ngacak orang jualan, Pak? Bilang baik-baik lah. Iya. Itu kalau dia waktu Artinya- itu Satpol PP tuh dimarahin orang loh, kejam banget loh, nggak ngomong nggak apa-apa. Minimal peringatkan dulu lah orang, jangan jualan di sini loh. Ini nggak langsung ngacak-ngacak orang jualan loh. Ya dia bicara sebagai manusia yang berkuasa. Nah itu namanya nggak rendah hati. Kalau gitu saya juga bisa sebagai gubernur saya ngacak-ngacak, itu berarti saya sombong. Mentang-mentang gubernur saya acak-acak jualan orang, itu saya emang nggak rendah hati, sombong saya namanya itu. Jadi sombong ya. Sombong lah, karena dia punya kuasa, suka-suka dia ya nggak bisa ngambil keledai orang, dia minta izin nggak? Rendah hati kayak gitu. Mentang-mentang dia Tuhan, suka-suka dia ngambil keledai orang. Terus B2 yang dimasukin setan itu rugi berapa ribu itu, berapa ekor itu ribu orang peternak B2 itu. Itu namanya bukan rendah hati, Pak. Itu namanya kearoganan, Pak. Sombong itu. Mentang-mentang dia Tuhan, rugi-ruginya orang itu. Jadi bingung saya nih. Bapak bilang itu tauladan. Mana tauladannya dari Yesus? Iya, babi itu kan haram. Dia nggak mau kalau Israel itu
dapat untung dari makanan. Opung turun dulu ya, Opung. Nggak mau aku berantem sama mama-mama. Kalah aku. Lanjut Pak Kris. Kenapa itu? Ibu itu dari tadi jadi- cuma pengen ngobrol sama aku, udah biar aja. Oh ya, jadi kalau babi itu kan haram. Jadi Yesus juga nggak mau kalau orang Israel itu ambil untung besar dari barang haram. Makanya nggak peduli dia rugi atau untung dimusnahkan. Kalau gitu itu. ngapain dia halalkan Mbak B2 itu? Di mana dihalalkan? Yesus nih bingung. Berarti nggak boleh makan B2. Nggak boleh lah. Bilang dulu sama orang Kristen. Di Yesaya 66 ayat 16-17 kan nggak boleh makan babi itu. Dulu aku mau bersihin dulu. Suruh Opung tadi bilang, Bang apa? Ya. Melani. Kayakkan Opung tadi suruh dinasihatin sama Bang Kris dulu. Kalau B2 itu apa? Ibu tadi, ibu tadi makan B2 dia. Alhamdulillahirobbilalamin. Bilang sama ibu tadi Pak Kris, ibu tadi pemakan B2. Bilang kalau Yesus mengharamkan. Ibu, bapak aja yang menasihati ibu tadi. Bapak kan Kristen. Kalau kami dia nggak percaya, kami Islam. Bapak aja yang menasihati mama-mama tadi. Mama-mama tadi makan B2 dia. Itu loh mama-mama yang bunyi musik tadi ke atas. Dia pemakan B2 itu. Soal kalem lagi, soal tenang. Saya lihat Yesus nggak tenang waktu di Getsemani. Dia ketakutan, keringat darah. Disuruhnya Ya, kalau rendah diri sahabat-sahabatnya. iya. Nggak, suruhnya Nur sahabat-sabatnya Palestina. Ih, kok aku jual dibilang menghina semuanya, loh. beli pedang. Pak Siapa? dokter lihat nih, si Nur Pasliana, kerjaan menghina mulut setan ini. Ih, kok kejam kali mulut mereka ya. Belum ada penghinaan. Memang mulut kamu itu kejam sekali. Kapan aku kejam? Apa Belum kata-kataku? ada. Emang kata-kataku yang kejam apa? Yang kamu jelaskan itu bukan firman Anda. Itu firman kita orang Kristen. Makanya konteksnya, Saya penafsirannya nggak ngejelasin beda. apa-apa. Saya bertanya kok. Bertanya terus sampai mau bolak-balik Coba ke Yopi, Yotan. Yopi. Jangan Apa-apa asal lah, bicara kan? yang mana yang kejam. Yan, Makanya Yesus yang suruh kebarkan Injil ke seluruh makhluk. Kok Anda marah-marah sama saya kalau saya bertanya? Lucu Anda ini. marah. Cuma kita bilangin saja. Apa salahku, Om Yopi Latul? Apa salahku? Nggak salah sih. Cuma Ah, kan kalau nggak salah ngapain Om Yopi marah-marah? Aku kayak Yesus ya. Nggak salah tapi dihakimi. urusan ibu dengan Tuhan Allah. Ya terus Om Yopi marah sama saya kenapa? Apa salah aku? Yang marah, saya marah. Nggak marah Tapi juga. Om bilang tadi mulut aku kasar. Emang aku ngomong apa? Ya terlalu menjelaskan tetap kitab kita. Aku adek nggak pernah ngejelasin kitab abang, bang. Adek nggak ngelakuin itu. Adek bertanya supaya abang dan kawan-kawan Kristen abang menjelaskan kitab abang. Jangan tuduh adek, bang. Jangan tuduh adek. Ibu terserah Anda mau bicara kita orang Kristen yang mau dengar Bang, bagaimana tentang Yesus adek Kristus. salah apa sama abang? Tapi jangan berharap. Tapi jangan berharap bahwa kita orang Kristen mau jatuh atau mau ikut. Adek nggak pernah berharap kok abang jadi Islam. Adek hanya bertanya kepada abang, siapa yang menyuruh abang menyembah Yesus? Kok adek abang marah-marahin? Jadi ya, saya ikut. Adek salah apa, bang? Adek salah Diskusi-diskusi apa? Ini kali. Salahkah adek Dari bertanya begitu tentang sudah. kebenaran, bang? Apakah tidak boleh lagi adek bertanya tentang kebenaran Bible abang itu? Kita lahir dengan kita punya kitab, mati pun dengan kita punya Apakah firman. adek tidak Jadi, boleh mendapat pengetahuan kita orang tentang kitab Kristen, abang? Bang, untuk kita diam orang abang dulu, Kristen adek mau ngomong. bisa Bang, diam dulu adek. tidak bisa mau digoyangkan. Adek tidak Memang mau kita menggoyang kuat, abang. kita bergoyang, Adek nggak biar mau sanggup bolak-balik, menggoyang mau abang. bolak-balik kenyataan, mau cari fakta tentang Yesus Kristus. Bang. Tetap bertangga kita punya firman. Abang, tenang dulu, adek mau ngomong. Gantian lah abang. Adek cabut kumis abang nanti. Gantian lah kita ngomong, ya? Boleh? Ya, Bang, cerita saya bicara. Abang sudah. marahkah sama adek? Boleh. Abang marah sama adek? Abang marah sama adek, bang?
Ini marah untuk itu Tuhan Yesus tidak ajarkan kita untuk marah-marah Apa salah orang. adik? Ya udah abang kesini mau Tuhan ngapain? Yesus ajarkan kita untuk nggak bisa marah. Biar Terus kita abang- dimaki, kita abang tadi tuh ngapain? dihancurkan, tetap kita harus bersabar. Bang, abang kesini ngapain? Adik tanya, apakah adik salah Disitulah bang? kerendahan hati Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menderita. Kita Sabar mengenal rendah tentang hati lebih ini gimana mengenal kita caranya? lebih dalam bahwa hidup ini tidak jalan semulus dengan apa yang kita inginkan. Bang Yopi, Jadi Saya begitu boleh ya tanya, Ibu. boleh tanya nggak? Boleh. Kenapa abang menyembah Yesus? Saya menyembah Dia karena saya lahir. Saya lahir di atas Kristus. Saya mati pun bersama Kristus. Maksudnya? Maksudnya Abang mati sebelum bersama saya lahir ke Kristus. dunia ini, saya sudah mulai dibentuk bersama dengan Yesus Kristus dan saya mati pun dengan Abang Yesus seangkatan Kristus. nama Yesus, seumuran. Itu memang kita berkata begitu berarti kita tidak bisa digoyangkan. Kita tidak bisa. Siapa yang kita mau goyang abang? Nggak sanggup aku ngegoyang abang, bahwa bang. Yesus Kristus itu benar. Abang udah tadi ngomong digoyang-goyang terus. Bang, di sini nggak ada yang goyang, bang. Pargoy 12 macam nanti kalau aku lihat sendiri, bang. Nggak, maksudnya tuh abang barengan sama Yesus lahirnya gitu. Teman, ibu itu pintar, banyak data tentang Yesus Kristus, tentang Aku pengajaran pintar. apapun. Emang nggak diragukan, bang, pintar. Tapi kadang-kadang kalau ngomong sama orang Kristen banyak dongoknya aku, bang. Buktinya sekarang aku lagi dongok nih. Abang bilang abang lahir sama Saya Yesus. itu orang yang artinya sebatas ilmu aja, mungkin tamat SMP saja. Tetapi iman saya kepada Yesus itu, ya saya mengerti, saya pahami dan Kenapa saya abang lebih beriman kepada Yesus? rasa dalam kehidupan saya adalah Wah, kalau udah main rasa nggak bisa aku, bang. Udah lah saya ya. merasa bahwa Masalah rohani, bersama masalah dengan rasa Yesus nggak hati bisa ikut. tenang, teduh. Wah, kalau udah masalah rasa dan masalah hati, jangan bawa-bawa aku, nggak ikut-ikut aku. Berarti itu karena perasaan abangnya nyaman, makanya abang menyembah Yesus karena perasaan abang. Oh, kalau gitu barang siapa yang nyaman menyembah Sai Baba, maka dia benar ya. Boleh-boleh aja ya. Berarti itu betul ya, penyembahan itu betul berarti. Yang Jadi nyuruh begitu abang ya, nyembah Ibu. Yesus ya? Bang yang nyuruh nyembah yang nyuruh abang nyembah Yesus siapa? Itu lewat firman yang diajarkan oleh bangsa Israel, Israel. para Israel. murid-murid Yesus dan utusan-utusan rasul, para rasul yang membawa firman itu sampai ke Indonesia langsung ke Papua. Maka kita Siapa? kenal firman itu. Oh, Firman Pace itu orang masuk Papua, ke Pace. Bapak ini Pace. Pace toh. Oh, Pace toh. Siapa Yo. yang suruh Pace menyembah Yesus, Pace? Saya sendiri. Kenapa? Oh iya ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sembah terus Tidak ya, ada- Pace. Tidak ada yang Cuma suruh. itu kita kenal bahwa di firman itu ada kebaikan, ada hal-hal Tadi yang kata Pace sendiri, sekarang tidak ada yang suruh. Pace, aku sentil ginjalnya nanti, mau nggak? eh Eh, bagaimana? tadi Pace bilang tidak. Pace bilang tadi yang menyuruh Pace menyembah Yesus itu Pace sendiri. Kemudian Pace bilang lagi tidak ada yang menyuruh. Pace tidak konsisten. Nanti saya sentil ginjal Pace. Atau saya sentil itu Pace punya kumis. Mana yang betul? Bingung adek. Sentirnya bagaimana bahasanya? Saya kurang paham itu bahasanya itu. Pace tadi bilang, adek bertanya sama kakak toh? Kata adek sama kakak bertanya, kakak menyembah Yesus disuruh siapa? Kakak menjawab bahwa kakak menyembah Yesus itu karena diri sendiri yang menyuruh. Percaya tuh, saya diri sendiri saya yang percaya kepada Betul. Tuhan. Lalu kemudian kakak Yesus. menjawab lagi, tidak ada yang menyuruh. Jadi jawaban yang betul itu A atau B. Disuruh diri sendiri atau tidak ada yang menyuruh. Adek bingung.
Hmm. Terus kenapa? Ibu mau suruh saya mau ikut ibu? Tidak pernah. Ada Sorry, cuma minta maaf. bertanya, kenapa pula Sorry, harus ikut I saya? know. Jangan ikut saya. Saya tidak mau ngajak-ngajak Pace. Saya cuma bertanya, kenapa Pace menyembah Yesus? Siapa yang Karena ibu suruh? terlalu pintar dengan data-data. Oke, terserah itu. Bagian dari Masya ibu. Allah, ternyata Pace mengakui kecerdasan saya. Luar biasa. Ya Pace adalah orang yang ke-5.321.7,3 yang mengatakan kalau saya itu cerdas. Luar biasa. Cerdas sekali ibu. Ibu itu cerdas. Betul. Karena saya diperintahkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mengobservasi Oke, dan itu ya, Ibu. mengamati? Ibu, terima kasih ibu sudah Sama-sama punya Pace. diskusi apa lain-lain. Nah, untuk Iya. membuka wawasan kita. Mantap Ya, Pace. untuk membuka wawasan kita lebih mendalami kita Masya umat Allah. Kristen punya iman. Siap. Jadi terima Siap, kasih Pace. ibu. Pace Selamat minta malam. maaf Shalom. ya kalau seandainya saya menyakiti hati Pace karena kebenaran tidak mengenal perasaan ya. Ya, Pace sehat selalu ya. Semoga selamat di dunia dan belum tentu di akhirat ya. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Sehat selalu Pace. Kita orang bersaudara. Ada orang Hindu katanya mau naik itu. Assalamualaikum Bang Andi. Bang Dewa, ada yang mau sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya naik lagi dong. Ini ada sih satu-satu nih. Kakak bicara pelan, adek. Kakak bicara pelan, adek pikir marah-marah. Adek nggak marah-marah. Halo Pak Hobi. Halo Pak Hobi. Halo Pak Hobi. Saya hitung sampai 5 ya. Saya turunkan dimulai dari 5 sekarang. Yang naik kita naikkan lagi. Roya rasa manis. Wizuca. Halo Roya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roya, muslim, non muslim? Alhamdulillah, saya muslim. Alhamdulillah. Bang Handi, salam dari Bunda Suryani Rohil. Ya. Silakan Bang Roya. Ada yang mau Siapa? disampaikan? Siapa? Bunda Suryani. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mbak, tadi saya salah pencet saja. Oh, Ini tadi. siap. Iya. Izin Oke, saya. Maaf ya, ya. Ya. Saya izinkan turun, kata Melani. Kata Melani gitu. Saya izinkan turun ya, katanya. Ruizuca. Teman-teman nggak usah typing menghina ya di bawah ya. Nggak perlu. Halo Ruizuca. Halo Ruizu. Yang mau naik minta permintaan naik ya guys. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa teman-teman beli produk aku ya. Produknya aku belum tahu ya. Halo Rusi, aku mau jualan tapi aku nggak tahu produk apa jualannya gitu. Halo. Pensilalis. Ruizuca. Oke, aku hitung sampai 10 ya. 9, 10. Silakan turun. Oh ya, mau jual kerupuk ikan aku. BM Izal. AC71 ya, mau naik-naik aja. Halo Pak BM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak BM, ada yang mau disampaikan? Saya Hmm. salut ya sama Unirifa. Orang Padang nih. Sama, saya juga salut Bapak sama. Aku salut juga sama Bapak. Pengen dengar suara Unirifa aja. Ih, Saya
Sehat selalu nih. Amin, amin. Alhamdulillah. Semangat Uni. Siap Pak, Masya Allah. Yo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andra 99. Halo. Halo Pak Andra. Itu dari gambar 578 dulu. Dah, turun ya. Capek juga jadi moderator. Yang mau naik silakan non muslim, yang muslim udah banyak ya. Elisa Donset ini muslim nih. Mungkin disampaikan nih. Baku salut sampah. Apa ini Jos? Agama itu diimani, tidak seorang pun tahu, karena kalau diperdebatkan ujung-ujungnya emosi bertengkar. Jangan bertengkar lah, ngapain bertengkar? Berdebat itu konsekuensi. Kalau bisa jangan berdebat lah, diskusi aja. Bagi-bagi ilmu lah. Ngapain kita harus berantem? Ini ada orang di sini nih. Ada orang di situ loh. Tapi nggak ada orangnya. Oh, Alisa Donset. Dah. Ini mohon maaf, Bang Mahadewa udah disapa belum ya? Assalamualaikum Bang Dewa. Dari tadi. Bang Dewa, Assalamualaikum. Nggak usah disapa dia, Bu. 86. Apa? Oke, dilanjut. Bang Melani Sukses, kemana selamat aja dari bertugas, Bang tadi? Sukses. Bang Dewa udah ijab kabul pula dari sini dari tadi. Melani kemana? Sibuk mikirin Melani sama mikirin ini. Pusing mau pilih yang mana ini ya, yang mau ditumbalkan. Iya ya. Sukses. Kita tumbalkan Bang Handi aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pahit kalau Bang Handi pahit. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Afwan ini sedikit agak ada usulan mungkin ya. Silakan Pak, kalau bisa dipenuhi nanti dipenuhi, kalau enggak ya silakan diusulkan aja dulu. Gini nih apa? Kalau untuk debater dari sebelah itu yang kira-kira sudah agak lumayan, coba dibahas ini apa? Masalah Dr. Yonatan Purnomo itu loh. Yonatan Purnomo itu diduga bidat Pak sama orang-orang mayoritas Kristen Tritunggal, jadi dia ditinggalkan, makanya yang nonton video dia itu cuma sedikit. Yang menerima dia kan orang-orang Wanes. Iya, maksudnya mereka kan begitu bangganya dengan kitab sucinya. Coba kalau itu diajukan ternyata kitab suci kalian tuh banyak sekali mereka nggak terima Pak. Iya. Mereka tidak menerima Yonatan Purnomo karena menurut mereka Yonatan Purnomo itu tidak mewakili denom mereka, karena Yonatan Purnomo itu bukan Tritunggal, diduga bukan Tritunggal, walaupun Yonatan Purnomo tidak pernah membahas denom. Bapak lihat aja lah YouTube-nya, emang nambah YouTube-nya enggak. Itu bukti. Orang Kristen lebih suka nonton YouTube Manubulu Pak, di mana ada penampilan murtadin yang berkata, aku ketemu Yesus pakai kolor kotor. Ah, tuh rame yang nonton tuh. Tapi kalau ilmu pengetahuan nggak ada yang nonton. Bapak lihat aja lah Yonatan Purnomo, cuma 4.000 sampai sekarang. Nggak suka Pak. Teman-teman kita Kristen ini tidak terlalu suka dengan ilmu. Mereka sukanya tuh kayak ini loh, ada orang yang ketemu Yesus di Ka'bah nangis-nangis, tuh rame yang nonton itu. Coba Bang Dewa seandainya suatu saat dia nangis-nangis ngaku ketemu Yesus, lagi ngojek, lagi markirin, lagi jalan-jalan gitu misalnya, aku lagi ini nih, lagi di pasar, lagi jual ikan kata Bang Dewa kan, tiba-tiba ada yang beli mengaku Yesus, bakalan itu paus berhamburan itu, salib paus, rumah, planet nanti datang itu di ininya Kumal Bang Dewa. Coba Bang Dewa buka kapan-kapan. Kalau kita berdua Bang Dewa yuk. Saya lagi skincarean tiba-tiba ada yang ngaku ketemu ya gitu. Pasti rame yang nonton Bang Dewa. Coba yuk sama nunggu dulu. Benar kan Bang Dewa? Bang Dewa lagi jual ikan di pasar.
Tiba-tiba Bang Dewa mengaku, saya ketemu laki-laki, saya dijamah. Terus dia mengatakan, aku berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu dia menjawab, Dewa, akulah yang engkau telah hujat-hujat selama ini. Akhirnya aku bertobat, aku dibaptis. Oh, rame dia nonton itu. Tapi cobalah Ikan tentang goreng. ilmu. Habis itu minta ikan goreng. Dia Tapi kan bakal rame. berdasarkan dari ayat dia itu, kan Yesus itu dikatakan lumpuh di ayatnya Uni. Gimana? Yang mengatakan Yesus turun tapi- yang kedua kali itu bohong. Bang Dewa ingat nggak? Dulu kita hampir tiap malam kan antri di Yusuf Manubulu kan? Ya betul. Betul. Kan Bang Dewa yang naik. Ya, terusin dulu. ya Bang Andi. Kan kita berdua, Bang Dewa. Satu lagi siapa tuh yang bertanya tentang yang menghabisi nyawa Yesus siapa? Dijawab iblis sama Yusuf Manubulu. Itu kemana dia sekarang? Udah nggak pernah muncul lagi Bang. Sehat nggak? Katanya udah meninggal dia ya. Nggak jelas itu kemana orangnya. Yang jelas Iya. Dewa cukup sekali waktu itu mau naik lagi antri sampai 3 jam gak dinaik-naikin, kurang ajar kata Dia tahu sini. Bang Dewa. Madam N pinter banget dongengnya ajaran Mamat. Madam N cantik loh mukanya, tapi mulutnya berbisa ya. Lihat tuh. Aku lihat nih orangnya dulu nih. Akunya privat. Ya emang sengaja di privat dulu ya baru menghujat ya Bunda ya. Nih, mau tahu dongeng itu yang mana nih? Kalau saya bilang kitab kalian penuh dongeng itu ada dasarnya, bukan karena kebencian. Ya. Contoh dalam kitab Hakim pasal 9 ayat 7 nih. Kalau saya itu pakai data, bukan saya yang bilang itu dongeng ya. Tapi kalau Anda kan menuduh Al-Qur'an dongeng tuh. Nah, coba. Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7 menurut tafsiran Yerusalem itu adalah sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel. Ialah dongengan. Tuh. Ini baru dongeng. Nah, coba tunjuk ke saya. Mana dongeng di Al-Qur'an saya? Yang mana coba? Bisa nggak buktikan? Makanya Bang Dewa kalau dulu Yusuf Manubolo yang nonton sampai ratusan orang dulu tiap malam ya Bang Dewa. Coba Iya, Jonathan Purnomo tuh kasihan banget loh Bang, padahal dia dokter loh yang nonton YouTube dia Bang. Ya Allah, coba Nggak berapa ada orang? yang nanggap, nggak ada yang nanggap dia kok, nggak Iya. ada. Karena pernyataan dia itu banyak bertentangan dengan Kristen pada umumnya. Makanya dia dimusuhin itu nih. Iya, kasihan banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Iya, nitip pertanyaan ya buat itu Pak, nitip satu, saya nitip pertanyaan buat Oten kalau ada ntar ya. Ini penasaran juga, saya pengen tahu nih. Kan katanya Yesus itu lahir di kandang domba gitu. Kemudian ketika dia Natalan kenapa yang dihias pohonan ya? Itu aja. Apa hubungannya pohonan dengan kandang domba gitu aja? Makasih Uni. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya pohon yang sudah dibaptis cuma pohon cemara aja Pak. Itu Pak ya jawabannya. Nah terus Kristen itu mayoritasnya di laut. Kenapa dikatakan di laut? Karena pemimpinnya namanya Paus. Itu Pak. Ya Pak ya? Udah ya? Aduh. Ya. Bisa Kalau ingat diterima dulu. akal kok. Iya. Bang Dedeo. Mana Bapak yang naik tadi? Pak Castro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, ada yang disampaikan Pak? Mau nanya nih. Bapak muslimis Kristen? Nanya. Temanya apa ya? Hah? Apa Pak? Tema apa ya? Bapak agamanya apa Pak? Islam. Nah, kami di sini diskusi lintas agama. Nah, Ada yang mau Bapak sampaikan? Oh iya. Mau nanya kenapa sih orang Kristen itu kok ada 3 itu? Maksudnya Biar kita 3 tanya itu ke kok- orang Kristen aja ya Pak. Biar orang Kristen aja yang menjawab ya. Jangan kami yang menjawabnya ya Pak. gitu. Oh, Ya. maaf ya. Iya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam biarkan kalau mau bertanya sama orang Kristen, typing aja, mana tahu nanti kebaca pertanyaannya ya. Gitu. Halo Laskar, Laskar Kristus. Halo, halo Ya, Pak Bunda Laskar. Uni Rifa. Ya, Ya, selamat malam. selamat malam Pak. Mau menjelaskan, mau bertanya Pak? Selamat malam Uni Rifa. Selamat malam. Jadi Hmm. yang pertama mau memberi saran. Mhm. Eh, ini kan komalnya kan banyak ramai ini kan yang muslimnya di atas, ahli-ahli lah ini. Mhm. Sudah pada ahli di bidangnya, di bidang muslim lah dulu kan. Mhm. Jadi kalau bisa Mhm. ya diterangkan yang bidang keahliannya lah. Kalaupun Memang itu, bertanya tentang, iya begitu, tunggu dulu. Kalaupun bertanya tentang kekristenan, harus dianggap bahwa orang Kristen tersebut memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang muslim, karena ya dia lebih sering membahas, lebih banyak dalam berkecimpung di bidang agama sendiri. Enggak begitu. juga Pak. Saya nggak mau lah ngikutin pola pikir Bapak. Bapak bilang saya harus percaya bahwa semua orang Kristen lebih paham Bible. Ya nggak mau lah saya Pak. Itu namanya Bapak memaksakan paradigma Bapak ke Sekarang, saya. Ntar dulu. Bapak bilang pakai kata harus loh. Harus diterima bahwa orang Kristen lebih paham Bible. Lah saya nggak mau. 6 tahun saya diskusi loh. Buktinya saya bisa membuktikan saya lebih paham Bible daripada orang Kristen kok. yang membenarkan Ibu lebih paham Bible siapa? Oke, pembuktian Andailah Pak. dulu Kita Ibu buktikan aja. berdiskusi. Kita buktikan. Nggak bisa begitu. Nggak kita buktikan. Saya tidak butuh kerangka saksi acuannya- siapapun. Kerangka acuannya pembuktian, Pak. Kita buktikan di sini sekarang juga. Saya atau Bapak yang lebih paham Bible, silakan Pak. Ayo kita uji, Pak. Ibu begini. Karena Ibu, contohnya ada ayat ini, contohnya ini. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur," katanya. Jadi kalaulah kita memahami pokok anggur ini, loh, Yesus kok jadi pohon? Kan jadi lucu, ditertawakan. Pak, itu bukan jangan begitu bahas maknanya. itu dulu. Saya kan bilang nih, Jadi saya ini Bapak kok mengintervensi room kami? Room ini tempat Bukan. Bapak baca nih, room edukasi. Dan saya mengizinkan orang Kristen bertanya tentang Islam. Nah, bahkan saya mengizinkan orang Kristen menjelaskan agamanya. Masalahnya adalah Oke. kalau kalian bertanya tentang Islam, hak jawab ada pada diri kami. Kalau kalian menjelaskan Kristen, kami tidak harus membenarkan semua penjelasan kalian karena kami juga belajar. Saya belajar teologi Kristen juga. Saya belajar soteriologi, eskatologi Kristen. Saya juga belajar konsep Tritunggal dan skema teologi lainnya seperti beberapa denom-denom yang ada, dan saya juga mempelajari konsili seperti apa. Yang saya baca juga literasi-literasi dari orang Kristen. Saya mendengarkan Pak Bambang Nursena, si Verbum Veritatis, Rita Wahyu. Bukannya saya nggak belajar, tapi saya juga punya akal untuk menanggapi setiap doktrin yang muncul dari orang Kristen. Ini tempat diskusi. Kalau Bapak ceritakan begini nanti, menurut saya bahwa artinya Yesus berkata, "Akulah pokok anggur," artinya adalah dia berbuah dan buahnya bisa dinikmati, bla 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 segala macam. Maka saya akan menanggapinya dengan pertanyaan, metode apa yang Anda gunakan mentafsir itu? Saya juga bisa katakan, menurut saya ketika Yesus berkata, "Akulah pohon anggur," artinya adalah dia adalah cerminan orang yang baik dan menyegarkan. Mana dasarnya? Oh, ini dasarnya bla bla bla. Itulah yang namanya diskusi, Pak. Berbagi knowledge dari hasil pembelajaran saya, apa yang saya dapat saya kasih ke orang banyak di sini. Oh, menurut Bapak pemahaman saya berbeda dengan Bapak. Tidak masalah, kita uji pemahaman siapa yang menggunakan metode yang betul, yang bisa tervalidasi kebenarannya menggunakan kebenaran yang universal. Gitu, Pak. Jadi Bapak, mohon maaf, ini room hadiah untuk orang non-Islam. Room Islam itu rata-rata hadiah untuk kalian. Kami belajar selama ini untuk kalian. Kalian mau silahkan, nggak mau hengkang dari sini. Nggak ada paksaan di sini kan. Anda naik ke atas sini, konsekuensinya dua.
Kalau tidak dapat ilmu, kalau nggak dapat malu. Dapat ilmu dari kami karena mendengarkan, dapat malu karena menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu pilihan kok ini. Anda mau nggak di sini diskusi sama saya? Monggo. Anda nggak terima diskusi dengan kami, nggak apa-apa. Tapi ketika Anda mengatakan harusnya kalian gini loh, maaf. Yang punya aturan kami melanggar Undang-Undang 1945 nggak? Tunjukkan poin mana, butir berapa yang kami langgar. Ada nggak kami di sini mengajak untuk membenci orang Kristen, menghasut, memprovokasi? Ada tidak? Buktikan. Oh, kalau tidak mau membuktikan di sini, rekam, laporkan ke kantor polisi seperti si Dosma itu. Nanti kita bertemu di pengadilan. Simpel itu Pak dunia kita, ya. Masalah kita berdiskusi itu adalah hak akademis saya. Nah, jadi gitu Pak. Bapak di sini mau bertanya atau mau menjelaskan? Silakan Pak. Dua itu aja pilihan Bapak. Kalau intervensi kami nggak izinkan. Kami punya aturan juga. Oke Ibu, oke. Terima kasih Ibu Ripa. Aku bertanya dulu lah Ibu ya. Silakan Bertanya Pak. Pertanyaan pertama tentang, saya catat. Oke. Saya pernah dengar, saya pernah baca bahwa nabinya Ibu pernah katanya kena sihir. Oke. Benarkah? Sementara 24 nabi sebelum nabinya Ibu tidak ada yang pernah kena sihir, dan sihir ini lebih cenderung pada hal dihasilkan oleh setan. Bagaimana mungkin seorang nabi terkena sihir? Kenapa bisa Bagaimana demikian? mungkin seorang nabi kena sihir? Oke, saya jawab ya Pak. Pertama, Nabi Muhammad kena sihir, tapi implikasinya ada nggak masalah kepada dirinya? Tidak. Bukan cuma Nabi Muhammad Pak. Nabi Ibrahim pernah dibakar manusia loh Pak. Nggak mati dia. Musa. Iya. Nabi Musa pernah dikejar-kejar manusia loh Pak. Fir'aun Pak, dia nabi loh Pak. Pernah mau dihabisi juga loh nyawanya. Nggak kena dia, nggak apa-apa hidupnya. Nabi Ayub bahkan pernah mengalami sakit yang parah. Tetap selamat juga pada akhirnya. Banyak nabi-nabi nih. Nabi Yunus bahkan masuk ke perut ikan lagi Pak. Masa seorang nabi masuk perut ikan? Tapi akhirnya selamat juga. Nabi Muhammad, bahkan Tuhan Bapak Yesus diuji sama iblis loh Pak. Selamat dia kok. Itu Tuhan, Uni, itu Tuhan. Beneran Tuhan. Mereka. Ketika Yesus diuji sama iblis, diuji sama iblis, dia tetap tidak apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa ke dia. Ya sama seperti Nabi Muhammad yang dicoba disihir oleh orang Yahudi, tidak berpengaruh apa-apa. Itulah artinya dia seorang nabi. Walaupun iblis dan manusia berniat jahat kepada mereka, Allah selalu melindungi mereka. Inilah nabi. Yang saya nggak terima itu ketika ada Tuhan yang tak terlindungi, mati 3 hari, baru saya nggak bisa terima itu. Kalau nabi wajar. Nabi Muhammad pernah kena berdarah, giginya copot, ya dia manusia. Yang nggak saya terima itu Tuhan. Kalau Tuhan mati tergantung, baru saya nggak bisa terima. Kalau nabi apa salah? Kan diselamatkan Tuhan juga pada akhirnya. Banyak nabi-nabi, bukan cuma Nabi Muhammad kok. Bahkan para nabi yang dihabisi nyawanya oleh orang Yahudi, 3 kitab suci membenarkan itu. Baik orang Yahudi, baik orang Kristen, baik orang Islam membenarkan bahwa orang Bani Israel banyak menghabisi nyawa para nabi loh. Apa bedanya itu manusia dengan iblis? Sama aja kok. Bukankah Yohanes 8:37 mengatakan orang yang menghabisi nyawa Yesus itu adalah mengikuti kehendak iblis? Sama aja kok. Buktinya Yesus mati di tiang salib. Baru aneh. Tapi kalau nabi saya disihir, mempan nggak? Nggak mempan Pak. Buktinya dia selamat. Dengan begitulah dia mengajarkan kepada kami bagaimana cara menghindarkan diri dari sihir. Apa? Baca 3 kul. Diajarkan kepada kami. Nah, kalau Yesus dicobai iblis, baru saya nggak habis pikir nih. Saya yang uji, saya dosen loh, lebih pintar dari saya. Ini ketuhanan Yesus diuji sama iblis. Ini saya nggak terima nih. Sebagai Tuhan, di mana harga diri ketuhanannya ini? Harga dirinya sebagai seorang Tuhan, kok iblis yang uji dia, digendong lagi sama iblis, diancam lagi, nyembah gue nggak lu, kalau nggak gue turunin lu di sini lu. Pak, ini Tuhan, gimana harga diri ketuhanannya? Kalau nabi saya coba disihir sama makhluk, dilindungi oleh Allah, tidak berimplikasi apa-apa kepada beliau. Buktinya beliau mengajarkan kemudian, begini loh cara supaya kalian tidak kena sihir. Baca 3 ayat ini. Mantap. Mantap. Bahkan beliau ajarkan, makan kurma ini, kalian tidak kena sihir. Keren. Tapi Tuhan Bapak diuji sama iblis loh Pak. Saya juga bingung waktu roh mengangkat Yesus ke bumbung atap, ke tempat-tempat tinggi. Saya masih berpikir sampai detik ini nih, pertanyaan yang paling mendasar adalah, itu digendong
digendong gini, digandeng atau ditarik atau bareng-bareng jalan pakai. Saya masih nggak bisa pikir roh mengangkat Yesus tuh caranya gimana gitu. Digigit kayak kucing gitu. Ya makanya aku masih berpikir nih, kalau orang Yahudi mencoba untuk menyihir Nabi Muhammad SAW karena sihir itu memang ada, tidak mempan. Sama seperti orang Yahudi mencoba meracuni Nabi Muhammad, enggak mempan. Tapi ketika Tuhan digendong-gendong sama iblis, dibawa diuji-uji, dites ketuhanannya sama iblis. Ini gue mikir nih, Tuhan kenapa banget ya kayak gini-gini banget yang nguji dia kok iblis. Ini iblis punya kekuatan apa sih sama Tuhan kayak gitu banget gitu. Ini baru pertanyaan nih. Mati lagi di tangan Hansip Romawi. Dan Bapak bertanya tentang itu kepada kami umat Islam, tapi Bapak tidak merenungkan Bapak punya Tuhan yang pernah meningsoi 3 hari di tangan Hansip loh. Saya kadang nggak habis pikir dengan kalian umat Kristen. Nabi saya manusia biasa, dijaga oleh Allah, bukan Tuhan. Ini dia Tuhan, anak tunggal kesayangan Tuhan. Diuji sama iblis, mati di tangan Hansip Romawi. Dibiarkan lagi mati. Makanya saya bingung ini, cara berpikirnya umat Kristen ini gimana sih? Coba. Tapi kan bangkit. Iya sih bangkit, masalahnya kan di situ. Kalau sama iblis kalah masih mending lah ya kan. Tapi sama Hansip Romawi kalah ini saya nggak bisa terima nih. Kenapa? Nanti orang-orang Romawi itu pantesan merasa power loh. Mereka bisa sombong loh. Nenek moyang kami pernah ngebunuh Tuhan loh coy. Kan? Makanya ada supremasi Tapi ini politik saya waktu itu. dibilang Yesus bangkit, saya langsung teringat hari raya, ingat kue bangkit. Ya gitu sih Pak. Ya semoga jawaban saya bisa memuaskan akal, walaupun saya bukan pemuas siapa-siapa. Ya silakan Pak, pertanyaan kedua Pak. Silahkan Bro Lasar ya. Kita diskusi secara akademis ya Pak ya. Jadi kalau saya sarankan Bapak jauhi penghujatan ya. Jadi kita slow aja. Kalau mau bertanya dengan baik. Kalau mau diskusi silahkan angkat satu tema ya. DLP, assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Silakan. Dewa, karena Bu ya Uniri Pak, Dewa izin pamit ya. Dewa mau Nggak diizinin. parkir dulu. Dan ini ada yang membeli kaos ya dari atas nama Bunda Hadijah. Nanti besok siang mau dibagikan di roomnya Abuya ya. Insyaallah. Besok siang. Yes, mantap. Ya, Dan ya bagi kebetulan- siapa-siapa yang mau beli kaos Bang Dewa, kalau bisa foto aku ya. Dan kalau aku jangan dibagiin kaos, aku butuh kasih sayang ya. Dan kebetulan orang ini ya salah satu pejuang di bawah ya yang sering bantu Masya Allah. lewat itu gift, lewat itu bagi-bagi Makasih, rezeki. Bunda. Ya dia ini kok nyari duit gampang banget kayak nyari dosa ya ini orangnya. Bagi-bagi terus sama Bunda. Bunda, makasih Bunda. Makasih Bunda. Baik, nanti Makasih, besok Bunda. siang ya. Dewa izin pamit, Dewa Disupport mau Bang parkir Dewa dulu. terus, Bunda. Nyari uang dulu Dewa. Ya. Abang Ya. Deko, yuk. Cari uang Hati-hati. banyak-banyak Bunda. Makasih, Abang Dewa, makasih. Jangan banyak ngelihat janda, jangan. Lanjut, Bro Chris, lanjut Bro. Jangan sedih Pak. Aku kan nggak salah. Aku kan nggak jahat. Jangan sedih lah, Pak. Jangan sedih. Apa itu? Gimana bisa ngomong? Next question. Silakan. Ya, jadi dikasih kesempatan harus ngomong aku sekarang kan. Jadi ibu bilang tadi kan nggak terkena disihir, nggak terkenanya nabinya, tapi di sini di Google dikatakan. Di Google. Jadi nabi ini kan kita akun searching. Nabi mengalami halusinasi seolah-olah telah melakukan sesuatu padahal tidak akibat sihir itu. Oke, izin Uni sedikit saya masuk begini, Bro ya. 1 menit. Nah, Silakan Bu ya. di sini Anda harus mempelajari dulu apa itu sihir. Nah, jadi kita disiplin ilmu. Ketika kita menjelaskan sesuatu, kita harus tahu definisinya dulu, biar tidak salah menjelaskan. Itu yang pertama ya, Bro ya. Jadi lo pelajari dulu apa itu sihir, sehingga pasti manusia kebanyakan
wah sihir itu dari setan, sihir itu kerasukan setan. Oh, Nah, tidak. itu ya. Jadi Pak Abdullah, Nah, sihir itu dari yang harus siapa? Anda pelajari. Dari Tuhan atau dari iblis? Pelajari dulu aja. Ya, enggak, Nanti kita akan kita ajarkan. Nanti kita bantu untuk memberikan kepada Anda pengajarannya. Tapi saya ingin menjawab dulu ya, menjawab syubhat yang Anda bawa ini. Tolong jangan dipelintir perkataan saya. Saya bilang apa? Bahkan Yunus itu pernah masuk ke dalam perut ikan. Apakah artinya dia tidak dimakan ikan? Kan saya kasih contoh yang sama tadi. Abraham itu dibakar loh. Artinya apakah dia tidak terbakar? Dia terbakar. Beda dengan sihir. Sebentar dulu. Sihir dari iblis. Kalau iblis menyakiti manusia kena, kenapa Kalau manusia menyakiti diteman- manusia? Kok salah? Kan makhluk Allah dua-duanya itu. Iblis dan manusia sama. Bahkan manusia dari kalangan iblis dari kalangan manusia lebih kejam lagi loh. Kalau iblis menyakiti manusia kena, kalau manusia menyakiti manusia kena, itu apa masalah? Yang nggak bisa diterima akal adalah iblis menguji Tuhan dan manusia membunuh Tuhan. Itu yang nggak bisa diterima. Nah, saya katakan begini ya. Ketika Yunus dimakan perut ikan, itu seekor ikan bisa menelan Nabi loh. Hebat banget ikan ini. Nabi aja dia telan kok. Lebih hebat ikan daripada iblis. Uni Nah, Tuhan siapa yang berteman dengan iblis? Uni ada Tuhan. Tuhannya ada, yang berganti ya diangkat iblis ada. Saya sudah kasih analogi makhluk Allah bahkan apabila nyamuk menggigit seekor nabi sekalipun, apakah itu mustahil? Enggak lah. Hebat loh, nyamuk bisa menyakiti seorang nabi. Sihir maksud saya, Ibu. Kenapa Saya bisa sedang Nabi menjelaskan terkena sihir? kepada Anda. Anda dengarkan dulu poin saya. Sihir itu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ya Abu ya. Yang artinya itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di situ dijelaskan loh bahwa sihir itu datang dari dua perkara. Ya, datang dari Harut Marut sebagai ujian, diajarkan oleh Harut dan Marut untuk ujian kepada manusia. Ilmu yang diajarkan, yang diizinkan diajarkan untuk menjadi ujian manusia. Apakah ini akan digunakan untuk memisahkan rumah tangga atau membuat seseorang terluka atau tidak? Itu menjadi ujian. Ibaratkan pisau sihir itu. Ada juga yang diajarkan oleh setan-setan. Ketika orang Yahudi menyihir Nabi Muhammad SAW, Anda bilang berhalusinasi. Tolong tunjukkan definisi halusinasi ke saya. Ya, karena apa? Ketika saya merasa melakukan sesuatu, belum tentu itu halusinasi. Bisa jadi itu adalah bentuk lupa saya. Bisa jadi bentuk, saya pernah melakukan ini kayaknya tadi deh. Jangan Anda paksa itu langsung halusinasi. Definisikan halusinasi dan tunjukkan bahwa itu definisinya sesuai dengan apa yang dialami Nabi saya. Nah, lagi pula, ketika Nabi saya disihir sama seperti Ibrahim yang pernah terbakar. Yang membakar siapa? Raja Namrud. Hebat Namrud nih bisa membakar Nabi loh. Ibrahim di dalam api, kobaran api. Tapi mati nggak dia? Enggak. Ini Namrud loh, seorang manusia loh. Iblis manusia itu makhluk Allah. Yunus dimakan ikan paus. Iblis ikan paus itu makhluk Allah. Masalahnya apa implikasi buat mereka? Misal Nabi saya cacat, nggak bisa lagi bicara, langsung sengit gini habis disihir. Atau Nabi saya langsung ODGJ. Ada nggak begitu? Buktinya Nabi saya diselamatkan oleh Allah, bahkan menjadi hikmahnya Nabi saya mengajarkan bagaimana cara supaya terhindar dari sihir. Yang saya nggak terima kalau ada Tuhan diancam sama iblis, digendong sama iblis, diuji ketuhanannya sama iblis, diancam-ancam, lu sembah gue nggak, kalau nggak gue turunin lu. Ini Tuhan loh. Dan bagaimana Tuhan yang ditombak manusia lalu meninggoy di tempat, cuma dikasih anggur asam langsung metong itu Tuhan. Itu yang Anda pikirkan, kok bisa-bisanya terjadi. Kalau Nabi disihir lalu kemudian ada efek kepada beliau, tapi beliau diselamatkan, pada akhirnya beliau sembuh dan tidak terjadi apa-apa kepada beliau, nggak tercabut bulunya satupun, tidak hilang kewarasannya, ya, tidak melakukan perbuatan nista beliau. Apa implikasinya kalau begitu? Itu namanya nggak mempan. Sama, beliau minum racun nggak? Beliau termakan racun itu sedikit, bahkan ada bekasnya. Tapi meninggal nggak beliau di tempat? Tidak. Artinya ini yang namanya Nabi. Dibakar tak mati, dimakan ikan paus tak mati, tenggelam tak mati, dikejar raja nggak mati, mau disalib sama orang Yunani dan Yahudi tidak mati, diperangi sama orang tidak mati, disihir Yahudi tidak mati, coba diracun tidak. Inilah konsep Nabi. Ini Nabi. Yang tidak saya terima itu udahlah Tuhan.
kesenggol anggur asam metong, ditusuk lambungnya mati, diangkat iblis ikut lagi pula, diuji lagi ketuhanannya sama iblis lagi. Tuhan ini. Ngeri. Kalau nabi saya, bahkan nabi saya pernah berdarah, normal, dia manusia kok. Dan semua para nabi itu ada yang meninggal karena tugasnya selesai, ada yang belum wafat karena tugasnya belum selesai. Bahkan kalau kita bicara tentang nabi, yang lebih parah nih di kitab Anda nih. Nabi udah ngambil bini orang nggak dihukum. Padahal di dalam Imamat 10:20, barang siapa yang berzina dengan bini orang, nabi orang itu harus mati. Giliran nabi mentang-mentang nenek moyang Tuhan Anda nggak mati, dia berzina sama bini orang. Ini baru saya pertanyakan nih. Aneh. Tuh. Jadi kalau bertanya itu Pak, pertanyaan yang adalah masalah. Nih, apakah masalah nabi saya disihir? Tidak masalah, karena dia manusia. Tapi apa implikasi kepada dia? Apakah dia melakukan, contoh, kalau dia melakukan perbuatan keji gara-gara dia disihir, baru saya bingung nih, Allah kenapa kok membiarkan nabi saya berbuat keji gara-gara disihir nih? Tapi beliau, Anda bilang halusinasi. Halusinasi itu apa artinya? Definisikan dulu halusinasi itu. Saya juga pernah merasa waktu itu pernah dejavu saya. Kayaknya gue pernah di sini deh, tapi kayak nggak pernah. Gue pernah tadi ngambil ini ya. Lupa itu namanya saya. Saya udah ngambil teh tadi loh. Sama si N saya bilang, N, Uni udah ngambil teh. Belum, Uni belum makan. Udah N tadi. Ternyata saya lupa. Apakah saya halusinasi itu? Jangan Pak, definisikan dulu. Secara kaidah ilmiah, menggunakan pendekatan bahasa. Nah jadi tolong, kalau Anda sangat keberatan Nabi yang hendak dicelakai oleh iblis, paus yang menelan Nabi Yunus itu makhluk Allah, berjenis ikan, berjenis hewan. Ya, nah yang menyihir Nabi Muhammad SAW dengan bantuan makhluk lainnya adalah orang Yahudi, makhluk Allah. Bantuannya yang membantu siapa? Makhluk Allah. Yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, makhluk Allah. Siapa itu? Raja Namrud. Nah, meninggal nggak mereka semua? Tersakiti nggak mereka semua? Hah? Mati nggak 3 hari 3 malam digantung mereka gara-gara dianiaya sama makhluk? Enggak Pak. Karena Tuhan akan menyelamatkan. Pertanyaannya baru saya yang bertanya ke Bapak. Menurut Bapak, kalau Tuhan diuji sama iblis itu normal? Terus cara diangkat iblisnya gimana caranya? Jawab. Pertanyaannya ini aja deh. Jangan itulah pertanyaan simpel yang membuat saya selama ini bingung. Cara iblis mengangkat Yesus, cara roh mengangkat Yesus untuk diuji ke bumbung-bumbung atap itu, A. digendong, B. dirasuki Yesus ke dalam lalu diangkat, C. terbang bareng bergandengan tangan, atau diapain? Itu aja deh Pak pertanyaan. Saya nggak usah Bapak jawab tentang teologi, saya cuman itu aja deh. Menurut Bapak, Yesus diuji iblis itu cara dibawa gimana caranya? Itu aja pertanyaannya dari dulu, dari zaman dulu yang selalu saya. Zaman dulu yang selalu saya dekat Tuhan. Aduh, saya terpental-pental. Dijinjing Uni, dijinjing. Nah, itu. Ya, saya mau orang Itu Kristen yang menjawabnya, Alfi. Perikopnya junjungan dijinjing. Nah, ini nih. Maka Yesus Perikop itu dibawa junjungan oleh roh. dijinjing. Nih. Maka Yesus dibawa oleh roh. Rifa membawa Alfi. Bisa jadi aku traktir dia, aku bawa motor, aku gandeng tangannya Alfi, bisa jadi aku ajak dia, ayo Dek, naik motor sama Uni. Aku membawa Alfi loh, pakai apa? Pakai motor normal. Aku membawa Alfi loh, pakai apa? Pakai mobil normal. Aku membawa Alfi loh, aku gendong. Ya normal juga sih. Kurang normal, tapi boleh lah. Nih, Yesus dibawa oleh roh, digandeng, diginjing, digendong, atau dirasuki roh ke dalam, terus dia diam gini ikut. Sampai sekarang masih belum. Kalau digendong pun gendong belakang barangkali ini. Kalau gendong pun. Gendong belakang ya. Itu naik Grab ayah. Tapi ada ininya loh. Ada gambarnya loh yang bikin loh. Yesus dibawa iblis gambar. Ada. Dibawa iblis. Kejutan ini, ada gambarnya.
Kalau itu saya mau lihat Ada aku pernah betul-betul. punya. Ada, aku ada gambarnya kemarin Yesus dibawa iblis. Saya kepingin tahu Ada gambarnya bagaimana kemarin. imajinasi Aku punya itu. orang Imajinasinya orang Kristen kan. Tengok, Ada. tengok jawaban di bawah tuh. Dijambak, diunduh, apa-apaan coba. diunduh. Ada sih. Data Aku kemarin sempat lihat ada datanya. Iblisnya kan pakai sayap. Nah, Yesusnya tuh di ini terus di panggung gitu dari belakang ada. Tunggu dulu, aku cari gambarnya dulu ya. Yesus dibawa oleh iblis. Ada ya, cuma keren juga. Atau cuma diajak gini doang, ikut yuk, terus Yesusnya ikut gitu, atau gimana gitu. Itu bener-bener aku nggak, ini betul-betul aku ingin tahu loh, karena dia kan tumbuhan gitu kan, terus kok bisa dibawa sama ruh gitu loh. Ini aku lagi cari ya gambarnya nih. Apa jalan bareng ya? Atau Yesus juga bisa terbang kali? Oh iya, dia kan bisa terangkat ke langit. Berarti barengan dong dia. Pegang-pegangan gitu terbang dua-dua. Pakai kargo mungkin. Atau enggak iblisnya di depan jalan, Yesusnya di belakang ikut. Atau gimana sih? Coba Laskar namanya kau pengikut hotel lah, bisa kalau jelasin begitu. gimana itu biar kami kagak bingung. Coba kau jelasin. Ngesot. Gantian lah ngomongnya. Udah bisa gantian nggak? Iya, Jangan silakan. bisa, Itu coba jelaskan gimana lah, itu bisa, di coba jinjing, jelaskan lah, di biar janjang, kami jangan bingung yang lagi. yang benar gimana itu di jinjing, di janjang, di janjang gimana? Satu dulu. Aku jawab pun itu. Nah, yang pertama tadi biar kita selesaikan dulu yang sihir ini. Yang pertama, nggak benar. Nabi kan benar ya kena sihir kan? Benar. Benar. Iya hadis kan yang saya jelaskan tadi, masa nggak Mana dia paham? turun? Kasihan Uni, ilmu Benar, Uni benar. sia-sia. Kata Rasulullah Ada yang dijawab Shallallahu lagi. Alaihi Wasallam, ilmu itu akan rusak ketika terjadi dua perkara. Afatul ilmi an-nisyan, rusaknya ilmu yang pertama itu karena lupa. Yang kedua, wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Rusaknya ilmu itu ketika dikasih kepada orang yang bukan ahlinya. Orang yang tidak butuh ilmu, kita kasih ilmu, percuma. Jadi rusak Iya. ilmu di sana. Ya, ilmu Kita itu udah jelaskan mahal. 2 kali, betul. Kita udah jelaskan 2 kali ya. Betul. Nabi Muhammad disihir, menurut para ulama, itu adalah sisi kemanusiaannya dan tidak ada implikasi buruk yang terjadi kepada beliau. Saya menganalogikan sama seperti Yunus. Yunus itu dimakan ikan loh, gokil loh. Ibrahim alaihissalam itu bahkan dibakar sama api. Kok Nabi bisa? Kok Nabi? Yang hebatnya karena dia Nabi lah, dia nggak apa-apa. Itulah karena dia hebat, karena dia nabi, makanya dia nggak apa-apa. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia nggak apa-apa. Nah, yang nggak aku terima dari tadi kan itu, kalau kalian sangat care kepada manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, tidak mungkin terganggu oleh iblis menurut kalian. Nah, Tuhan kalian kok bisa itu dibawa sama roh? Diuji lagi, itu yang kutanya. Aneh mereka nih kok standar janda ya. Jadi menurut dia kalau Tuhan diuji iblis nggak apa-apa gitu. Kalau Nabi dijahatin sama iblis nggak boleh gitu. Lah, standar janda. Itu bukan dibawa Uni, ditransfer. Nah, ditransfer. Coba Enggak ya, Mel kuliah ya. cari konten Mel, gua kepental mulu ini. Udah panas oke. HP, nggak bisa naikin orang ini. Kalau naikin gue langsung kepental. Buat kita yang Islam biasa aja, kisah tentang Rasulullah disihir itu Iya. ya hal yang biasa, dan kita tahu betul bahwa Rasulullah menceritakan dia mengalami satu kondisi yang seperti seakan-akan melakukan sesuatu tapi tidak. Lalu Allah membebaskan dia dari perkara itu ketika dia berdoa. Jelas hadisnya itu dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sihir Rasulullah sallallahu alaihi Lagi wasallam. sibuk lihat ini loh. Yahuda Bani Zuraik yang melakukannya. Ya, yuqalu lahu labid al-as'am. Qalat hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ya ilaihi annahu. Nah, kalau saya bacakan panjang ya, intinya apa? Intinya mengalami sihir. Oh, itu dia. Gesarin, Uni. Nah, Gesarin. ini aku gimana? Enggak, maksudnya gimana cara kan di sini kan iblis yang punya sayap, Yesus nggak punya sayap. Jalan bareng mereka nih kayaknya. Ini kok lain? Ya Allah. Enggak, aku bingung loh. Kayak mana maksudnya tuh dia tuh celana kok iblis bisa itu, Pak. gitu loh. Kok gitu kali celana iblis itu sebentar. Ini iblis sama Yesus bareng nih. Kayak maksudnya ada. Gini loh, dibawa. Dia kok ikut aja, lagi diajak iblis kok ikut gitu loh. Ikut. Padahal dia kan Tuhan gitu loh.
Kok bisa-bisanya lah dia ikut gitu loh. Coba Tahulah. dibawa sama roh ikut. Nah ini yang baru aku nggak terima nih, kalau Tuhan bisa diatur-atur sama iblis nih. Ah, Tuhan naik keledai lagi nih. Ini nggak aku terima loh. Bukan Keledai. iblis yang tadi dulu nih, tolong nih. Celana kolornya Nah, tak ini gerak. nih. Coba lihat nih, teman. Kok jadi Iblis keluar tadi. iblis? Coba lihat. Mana tadi tuh gambar tadi? Mana Yang pertama tuh tadi yang gambar? mau ditunjukkan tadi ya. Udah hilang. Nah, ini mana itu nih? Awak katoknya itu. Ini ha. Assalamualaikum Big Brother. Lihatlah cara katoknya. Baat, ayo. Hancur kali. Siapa Itulah yang tamu baru? ditiru Yesus Izin, waktu siapa disalib tamu baru? terakhir. Itulah yang ditiru Yesus waktu disalib. Bang Ternyata Kiki. ada juga manfaatnya. Ya udahlah. Iya, Bang Kiki, monitor Bang Kiki. Thank you. Walaupun enggak ini, setidak-tidaknya menghilangkan penasaran saya itu. Sempat juga orang itu Bang bikin gambar. Kiki monitor. Nggak ada jawaban. Lanjut aja, nggak apa-apa. How are you, Big Brother? I'm very well, Alhamdulillah. Yourself? Yeah, we wait the Christian also now. Kita lagi nunggu Otin juga. So wait a moment. Maybe you chit chat with Unirifa or Mr. Muhammad. Tafadhol akhi, insyaallah. Assalamualaikum akhi. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ Alhamdulillah. Khair akhi, khair. Alhamdulillah. تتكلم Khair عربي؟ ala kulli hal. Wa antum? أنا كمان الحمد لله. الله يرحمنا كلنا. Masya Allah. Abu ya. Dan yang lain, my brother, ya big brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please continue discuss with another Christian. I think I need to rest right now. And on the YouTube, all people on my YouTube, thank you for your attention. Ya, sebentar dulu, aku ini soalnya hilang gambarnya Abu ya nih. You're watching. Thank you for watching my YouTube. Please subscribe, like, comment, and share like that. Yeah, thank you so much. Buya tumbang. You know, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus al-A'la. Amin, amin. Amin ya Rabbal Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Actually, I get many problem because what I do right now, talking with another Christian and discuss like this, make me have many problem, you know. But I think this is just nothing because when I remember how our Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and sahabat, you know what they have when they share Islam. So what I get right now, like bullying for another Christian, or maybe you know they want to kill me, they want to make me to apa masuk penjara apa tuh namanya, go to jail like that. Yeah, they give me a report to the police station like that, big brother, in my country.